buruk sekali. Boleh juga didinginkan. Udah kali ini ya? Ya, tapi waktu 50 menit. Imunoserologi ini sebenarnya materinya cukup luas, tidak hanya tentang penyakit infeksi, tapi juga beberapa pemeriksaan serologi yang menyangkut. Di minggu ini teman-teman membicarakan tentang autoimun, dan minggu kemarin tentang infeksi, tentang anemia nggak ada. Minggu keempat nanti yang tentang cancer, ya nanti saya sedikit sampaikan. Secara pengertian, imuno adalah pemeriksaan di bidang imunologi sesuai namanya, dan serologi, serum dan logos gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang serum manusia. Jadi dari serum apa yang diperiksa yaitu adalah reaksi imunnya. Reaksi imun itu untuk mendeteksi apa? Bisa antigen, antibodi, sitokin ataupun protein lain. Apa yang kita menggunakan pemeriksaan imunoserologi adalah jika kita ingin mendeteksi adanya suatu infeksi, peradangan ataupun beberapa marker pada neoplasma. Nah, imunologi ini adalah pemeriksaan yang sulit dan metodenya itu tidak murah gitu ya. Sehingga sekarang beruntunglah kalian hidup di zaman yang sudah cukup berkembang. Pemeriksaan ini ada yang tahu namanya pemeriksaan jenis apa? Zaman COVID pernah diambil kalian ya. Terus rapid test karena hasilnya diperoleh secara cepat. Nah, ini merupakan pemeriksaan yang sifatnya menggunakan lateral flow, tapi dia menggunakan prinsip reaksi imunologi. Ya, karena yang dicari adalah waktu itu kalau COVID ini kayaknya antigen COVID gitu ya. Jadi yang kita cari antigennya, kita reaksikan dengan counternya itu antibodi. Kalau kita mau mencari antibodi, maka kita akan mengcounter dengan menyiapkan antigen pada reagennya. Begitu konsepnya kurang lebih ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jika kita akan mencari gitu ya, di analisnya ini adalah dari sampelnya itu adalah suatu antigen, maka kita akan gunakan antibodi untuk menangkapnya. Kita gunakan antibodi untuk menangkap antibodi. Bisa nanti sifatnya adalah reaksi yang berlapis. Jadi ada antibodi, antigen dan antibodi lagi. Itu namanya itu sandwich reaction. Ya, namanya kita sebut sebagai pemeriksaan immunoassay. Salah satu antara antigen dan antibodi yang kita deteksi, dan yang kita cari adalah reaksi dari ikatannya. Ketika terbentuk ikatan yang banyak, maka bisa berhubungan berbanding lurus ataupun terbalik dengan intensitas pada sampel, gitu ya. Ada metodenya itu yang linear, gitu, atau ada yang berkebalikan. Bergantung dari apa? Tergantung dari apakah antibodinya sifatnya spesifik atau tidak, kemudian bagaimana ikatannya, gitu ya, serta faktor-faktor pengganggunya. Reaksinya ada bermacam-macam. Yang pertama reaksi presipitat. Presipitat berarti adalah suatu reaksi endapan. Atau yang kedua kita bisa melihat perubahannya yaitu adalah aglutinasi. Seperti yang telah teman-teman amati kemarin dalam pemeriksaan apa? Golongan darah. Jadi golongan darah itu kalau masuk dalam ilmu kita sebut sebagai imunohematologi. Karena pemeriksaan hematologi yang menggunakan prinsip imun. Ya, antara antigen dan antibodi. Oke. Pada beberapa pemeriksaan sifatnya kompleks, tidak cukup sekali gitu ya. Jadi untuk mencari misalnya pada HBsAg, hepatitis B, antigen gitu kita nggak bisa cukup sekali dimasukkan sampel direaksikan dengan antibodi, kemudian dibaca ada aglutinasi atau tidak gitu ya. Biasanya perlu pencucian lagi, kemudian ditambahkan lagi reagen gitu untuk memperkuat ikatannya. Ini yang paling sering sekarang digunakan adalah metode immunoassay yang menggunakan label. Labelnya bisa berbagai macam, bisa radioaktif, RIA, bisa ekria, electrochemiluminescence gitu. Jadi ada pancarannya, warnanya berubah begitu ya. Kemudian ada alpha fluorescence, kemudian yang paling sering adalah mungkin teman-teman mendengar nanti adalah ELISA. ELISA ini adalah enzim link immunosorbent assay. Ya, jadi kita gunakan label berupa enzim yang nanti akan diubah. Berapa banyak enzim itu diubah, berapa banyak fluoresensi yang terbentuk, berapa banyak luminescence yang terbentuk itu tadi dari reaksi kimia. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan berapa banyak jumlah yang kita cari, gitu ya. Kita akan lihat nanti contohnya. Rapid immunoassay ini metodenya berbeda lagi. Ini adalah lateral flow ya. Rapid kalau dari namanya pemeriksaan yang cepat itu bisa ada 3. Ini CRP pernah kita lakukan di blok 1
1D ya, infeksi ya, CRP kita menggunakan reaksi dengan reagen latex. Sementara ketika kita menggunakan yang seperti ini kita sebutnya adalah menggunakan basicnya adalah flow cairan begitu ya, dan sudah kita gunakan reaktan yang berlabel. Ini adalah kita menyebutnya lateral flow immunoassay. Ya. Kemudian kapan saja bisa kita gunakan pada penyakit infeksi? Ini nanti saya mau membahas beberapa kasus, ini mungkin nanti akan bisa berguna untuk teman-teman gunakan nanti. Kuliah dokter Sabtu sudah atau belum? Senin mungkin besok ya, atau Selasa. Nanti paling tidak sudah mengetahui nanti tentang jenis-jenis pemeriksaan pada denggi, malaria, praktikumnya parasito kapan? Minggu depan juga. Apa sudah? Bikin apusan? Malaria, nah sudah. Nanti adalah sifatnya komplementer. Leptospirosis kayaknya dari kuliah Dr. Lisa mungkin ya, sepertinya. Kemudian nah ini adalah marker yang cukup general. Yang pertama tentang denggi. Denggi secara definisi adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh virus denggi, DENVI, ya, yang diperantarai atau dibawa oleh vektornya nyamuk Aedes aegypti. Ini saya rasa teman-teman di SMA aku sudah pernah tahu gitu ya. Nah, secara struktural virus denggi ini, saya akan membahas secara laboratorium saja. Untuk secara klinisnya nanti ranahnya dari spesialis penyakit dalam. Secara struktural, 3 protein struktural yang menyusun virus, dan ini bisa nanti teman-teman temukan pada berbagai jenis virus ya. Kalau pada denggi ya, dia punya protein kapsid, premembran, dan envelope ya. Envelope yang di luar, kapsidnya yang di dalam, kemudian premembrannya ya. Ada protein yang sifatnya non struktural, jadi bukan menyusun bentuknya, tapi bisa berfungsi sebagai suatu faktor virulensi. Pada denggi yang memiliki implikasi klinis paling besar dan sudah banyak diteliti adalah protein yang ini, NS1. Dia ada 7 protein, NS2A, 2B, 3, 4A, sampai 5. Tapi yang kita gunakan secara laboratoris adalah NS1. Ya, kita lihat, ketika membicarakan serologi, pasti teman-teman akan membahas timeline ini. Sudah pernah? Sepertinya sudah pernah kuliah saya di 1K. Saya pernah mempresentasikan tentang TORCH. Masih ingat pada kehamilan gitu ya, pemeriksaan TORCH itu adalah pemeriksaan infeksi, itu juga adalah jenis pemeriksaan berbasis imunologi. Ketika kita membicarakan pemeriksaan serologi, antibodi, antigen, tidak akan pernah terlepas dari suatu timeline ini, apalagi untuk penyakit infeksi. Ke kanan ini berarti kita membicarakan apa kira-kira? Ada tulisannya di situ. Sumbu X-nya menggambarkan. Berarti udah saya upload kayaknya di Teams ya. Mana bisa buka? Sumbu X mewakili apa? Waktu. Jadi perjalanan penyakit ya dalam hitungan hari. Masih panas saja ini ya. Kemudian ke atas sumbu Y mewakili apa? Atasnya sini, nah nanti kita lihat ini adalah respon imunnya ya, baik nanti apakah dari, kalau imunoglobulin itu adalah respon imun, tapi kalau virus, kemudian partikelnya, proteinnya, maka itu adalah fase viremianya atau bakteremia, jadi atau parasitemia gitu ya. Oke. Pada infeksi denggi yang sifatnya primer, baru pertama terinfeksi, yang akan muncul pertama itu adalah kalau kita periksa ada tidaknya virusnya. Tapi mencari ada tidaknya virus kita harus PCR. Kita harus, kalau bakteri dikultur gitu, dan it takes time dan advance method gitu. Jadi tidak bisa dengan mudah dilakukan. Dikembangkanlah parameter yang bisa diperiksa dimanapun. Kamu besok kalau CR pasiennya denggi, boleh nggak dok saya minta NS1? Boleh, karena itu tersedia bahkan di level RS tipe D pasti bisa banyak. Ya. Periksalah NS1, periksalah IgM, IgG, nanti denggi. Yang muncul pertama adalah NS1-nya deh. Sekarang kalau saya mau bercerita, seorang pasien datang dengan kecurigaan demam denggi, datang pada onset demam hari ketiga. Pemeriksaan serologi apakah yang akan dokter usulkan?
Pasien dengan kecurigaan dengue datang dengan demam hari ketiga. Serologi apa yang boleh diperiksa? NS1 boleh? Ya, hari ketiga jelas dia naik. Ya, kalau dia beneran dengue dia akan positif, setuju. IgG anti dengue boleh nggak? Pasiennya dengue primer nih. Hasilnya akan apa? IgG non reaktif ya, negatif karena dia belum meningkat nih. Dia boleh kamu periksa ketika dia di hari lebih dari hari ke-10. IgM boleh nggak? Boleh, tapi mungkin tidak bermakna peningkatannya. Saya geser, dia datang ternyata di hari ke-6. Mau periksa apa? IgM dulu. NS1 perlu enggak? Udah nggak ada ini. Ya, yang naik adalah IgM. Bisa dipahami? Sekarang saya ganti. Pasien datang dengan dengue sekunder hari demam kedua. Serologi apa yang mau teman-teman periksa? Punya slot 2 saja periksa. IgG dan NS1. Kenapa? Pada sekuen dari dengue, IgG pasti akan meningkat. Kenapa penting untuk mengetahui ini secondary or primary dengue? Karena pada secondary dengue, dia klinisnya akan lebih berat. Beresiko untuk berkembang menjadi dengue shock syndrome. Gitu. Jadi kalau nanti ternyata alat labnya itu bisa memeriksa semua dok, NS1, IgM, IgG, periksalah di hari ke-2 boleh untuk mengonfirmasi. Ya. Secondary dengue, hari ke-5 dokternya tanya nih, saya perlu periksa serologi ulang nggak ya? Hari kedua tadi sudah positif, IgG-nya, NS1-nya sudah positif. Hari ke-5 saya perlu periksa lagi nggak? Pasiennya nggak ada shock nih, gitu. Masih demam, tapi trombositnya mulai turun, masih mengarah ke dengue dok. Kalau saya mau periksa di hari ke-5, hasil apa yang saya harapkan akan positif? IgG tetap positif dan IgM konversi dari negatif di hari kedua menjadi positif di hari ke-5. Itu namanya adalah serokonversi. Untuk mengkonfirmasi bahwa yang sekarang betul adalah dengue sekunder. Bisa diikuti konsepnya? Yang angkut yang depan, yang belakang. Suara saya tidak terdengar atau semakin ngantuk dan dibuai-buai, saya nggak tahu ya. Cukup merdu sepertinya suara saya kalau di kuliah itu. NS1 dia adalah antigen, dia adalah suatu protein ya. Sementara nanti kita lihat IgM, IgG adalah respon tubuh, dia adalah antibody. Dia adalah komponen yang larut begitu ya, dan dideteksinya di hari awal penyakit, hari 1 sampai hari 5. Hari 5 itu biasanya sudah ditinggalkan. Kita maksimal biasanya pakai di klinis 4 hari. Ya. Oke. Perannya apa NS1? Perannya ini ya. IgM, IgG anti dengue, baru IgM muncul hari ke-5, diikuti oleh IgG tadi sesuai dengan timeline serologinya begitu ya. Saya nyari dingin, ternyata dingin. Kamu enak bisa duduk kepet-kepet, enak kan? Saya tangannya 2 ini. Ini nggak ada yang mau ngipasin saya, ngikut saya kemana-mana gitu. Kayak manten ya. Nah, metodenya apa? Metodenya berbeda. Biasanya kita pakai ELISA maupun ICT, imunochromatografi atau lateral flow. Nanti saya kasih lihat gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau ternyata labmu bisa dengue dan NS1 jadi satu, kemudian ini IgA, IgM, IgG jadi satu gitu ya, atau yang terpisah. Ini NS1 saja, ini gabungan. Ini IgM, IgG saja. Ketika dia muncul garisnya, maka ini biasanya menandakan adanya hasil yang positif. Tapi harus hati-hati lihat platnya dulu. Contoh pada tes bebas narkoba itu kita juga pakai lateral flow ini. Tapi kalau pada bebas narkoba, kalau garisnya muncul malah itu tandanya negatif. Nah, itu namanya dia reaksi berkebalikan. Dia lupa istilahnya. Tapi kalau yang linear seperti ini, dia adalah yang umumnya seperti ini. Hanya kasus-kasus khusus saja. Ya, kita akan melihat sensitivitas dan spesifisitas dari setiap alat uji. Gitu ya.
Setiap alat uji ini pasti mereknya beda-beda. Kamu bisa satu labnya nanti mereknya SD, nanti ada yang biosensor, nanti ada yang BD, nanti ada yang ini, tergantung dari pabrikannya. Ya, dan kadang ada juga pabrikan yang sudah mengklaim patennya. Kadang ada kok antibody ini kok nggak ada ya di merek lain, ya karena sudah diklaim oleh suatu pabrikan tertentu misalnya. Nah, ini contohnya saya menampilkan, saya disclaimer, saya tidak disponsori oleh SD Bioline ini ya, saya tidak disponsori oleh pabrikan ini, saya hanya memberikan contoh. Ini disclaimer, kalau di seminar-seminar biasanya begitu, kok obatnya disebutin, alatnya disebutin, kok dokter minta seminarnya dibayarin sama SD Bioline. Ini saya nggak digaji sama SD Bioline, saya cuma mencontohkan saja. Dia mengklaim dia punya sensitivitas 92%. Jadi dia berhasil merule out 92% pasien yang memang benar-benar tidak punya dengue. Tapi masih ada 8% pasien yang sebenarnya tidak dengue, dia bilang dia itu dengue. Jadi makin bagus untuk bilang kapan hasil negatifnya itu beneran negatif, kita lihat sensitivitasnya. Sehingga alat itu kita gunakan untuk screening, semakin bagus, sensitivitasnya semakin tinggi. Begitu, ya, mendekati 100%. Spesifisitasnya dia bagus, mendekati 90, di atas 95 ya kayaknya ya. Sehingga bisa kita gunakan, kita benar-benar yakin kalau spesifik itu semakin angkanya mendekati 100, semakin kita yakin bahwa itu beneran dengue gitu. Ya, spesifik berarti semakin yakin untuk diagnosis. Oke. Yang kedua adalah malaria. Malaria memang gold standardnya masih adalah ini gitu ya. Ini plasmodium apa tuh? Katanya udah ya, cuma satu jawabannya. Kalau udah ada banana shape light gitu pasti adalah falciparum. Tapi ini tidak semua punya kemampuan untuk membuat ini. Mulai dari membuat apusan sudah merasakan ya, nanti teman-teman mencoba. Membuat apusan itu tidak mudah. Chatnya belum tentu masuk, chatnya belum tentu bagus, pasiennya belum tentu ketika parasitnya tinggi. Kemudian pembacanya juga belum tentu pintar gitu ya. Dicari-cari negatif, ternyata pas dicari sama SPPK-nya ketemu skizonnya, ketemu misalnya yang lainnya. Jadi di tempat-tempat yang agak sulit menemukan atau menggunakan metode ini, kemudian dikembangkanlah serologi yang lebih bisa digunakan dengan mudah gitu ya, tidak bergantung pada subjektivitas observer ya, namun tidak disarankan diulang pada pasien post terapi gitu ya, karena antigennya masih terdeteksi, tapi sebenarnya angka parasitnya sudah sangat menurun gitu. Oke, kita menggunakan antigen apa? Yang kita gunakan adalah HRP2 dan LDH. LDH ini juga ada yang sifatnya spesifik untuk Vivax, untuk Ovale, untuk malaria gitu ya. Ada juga yang PAN. Jadi di semua jenis malaria dia akan meningkat, dan juga akan ada kita gunakan aldolase. Yang spesifik antigennya untuk malaria adalah HRP2. Contoh ini nih, garis ini. Ya, pada rapidnya yang ini. Ini adalah untuk mendeteksi Plasmodium falciparum dan PAN, artinya seluruh Plasmodium. Sekarang kesimpulannya kira-kira apa? Kalau muncul garis di semua area, apakah bisa kita bilang dia terinfeksi Plasmodium falciparum? Setuju atau tidak? Dia terinfeksi falciparum? Sumpah panas banget. Jawabannya iya apa tidak, bukan cepat-cepat, ayo cepat jawab. Bisa nggak? Bisa nggak saya bilang dia terinfeksi falciparum? Bisa. Vivax deh. Ovale deh. Malariae? Apakah ini infeksi tunggal atau infeksi campur? Plasmodiumnya. Jadi, serologi ini memiliki kekurangan bahwa ketika hasilnya ini ternyata infeksinya itu double infection misalnya. Ya, kita nggak bisa tahu ini PF itu, ini PAN-nya ini muncul karena PF-nya atau karena PF dan malaria yang lain. Gitu. Itu kekurangannya. Sehingga untuk tahu jenisnya harus kita konfirmasi pakai preparat. Kita lihat
punyanya Vivax bukan, punyanya Ovale bukan, gitu loh. Kalau yang sebelah nih, dia PF, dia muncul 2 garis. Infeksi apa berarti? Plasmodium falciparum saja. Tapi dia nggak mendeteksi punyanya yang lain, jadi kita tetap nggak tahu. Jadi kita berguna pakai buat apa dok? Kalau kamu tahu di tempatmu bekerja yang paling endemis itu malarianya jenis apa? Kalau paling berbahaya jelas falciparum, ya kan? Manifestasi paling berat, falciparum pasti harus ada. Berarti kamu cari nanti reagen yang bisa membedakan apakah pan ataukah yang pan ataukah yang Vivax saja. Ternyata banyak falciparum dan Vivax dokter. Berarti kamu cari alat yang bisa garisnya itu nanti PF dan PV misalnya. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau saya tampilkan gambar, interpretasikan hasil tersebut gitu di ujian bro. Tahu ya? Enggak, ya dari desis-desisnya seperti apa, gimana tadi soalnya apa? Kemudian saya mau membicarakan lagi, sebentar saya, oke. Sekarang misalnya nih alatnya ini bukan pan ya, misalnya ini adalah PV. Kemudian garisnya yang muncul adalah C dan PV, PF-nya tidak ada garisnya, maka terinfeksi apa? Yang muncul garis di garis area C dan PV, bukan PF. Plasmodium Vivax saja. Terus misalnya di sini, ini pan dan PF ya. PF-nya nggak ada garisnya, cuma pan saja. Dia terinfeksi apa? Plasmodium selain falciparum. Dengan alat ini kita hanya bisa tahu dia terinfeksi falciparum atau non falciparum. Kalau PAM-nya yang muncul di non falciparum. Kalau falciparum dua-duanya muncul garisnya. Treatmentnya berbeda nanti jelas. Lihat di PNPK Panduan Tata Laksana Malaria ya. Yuk segera sebelum saya semaput ini panas ini. Ketika lepto adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri Spiroseta, leptospira ya. Gold standarnya apa? Gold standarnya sebenarnya bukan serologi. Kita akan adalah kultur ya dan PCR. Tapi sekali lagi kultur dan PCR itu tidak mudah dilakukan. Karena kita membutuhkan varian leptospira yang hidup. Kamu punya peliharaan apa di rumah? Ikan. Tidak pengen pelihara leptospira. Dikembangbiakan supaya bisa nanti melakukan pemeriksaan epidemiologi. Kesulitannya itu, kita harus punya varian leptospira yang hidup. Baru nanti kita ambil sampel dari orang yang sakit, kemudian kita tumbuhkan. Nah, kalau gold standarnya kapan digunakan? Biasanya pada kondisi-kondisi epidemiologi saja. Ada wabah gitu-gitu ya. Sehingga kita kembangkan ya, seolah-olah kita ya yang kembangkan ya. Enggak ya. Kamu nggak diajak nih. Pendahulu ya, ini dari sekali lagi saya tidak disponsori oleh Ebet ya. Nah ini muncullah merek-merek ini semua. Lupa ya, harusnya ditutup deh biar di disclaimer gitu. Lateral flow immunoassay, dimanapun rapid itu pasti masih ada. Tapi terlihat kotaknya seperti ini kayak gampang dicari, murah gitu ya. Tidak teman-teman ya, satu kotak gitu paling minimal 150.000 saja nih. Ya, gampang banget dong, tinggal diambil sampelnya, diputer, serumnya diteteskan, ditambahin buffer biasanya, dibaca 2 menit jadi kok mahal banget. Yang mahal adalah mengembangkan asetnya ini tadi. Daripada tak suruh melihara leptospira ya kan, mending dikembangkan sama dia, proteinnya di situ tinggal ditangkap. Besok kita coba ternak leptospira kalau berhasil ya. Ini adalah IgM saja, ini adalah IgM dan IgG. Garisnya ada M, ada G. Kalau ini ya ada tidaknya leptospira saja. Gold standarnya ini, kalau ada leptospiranya, ya dari sampelnya kita reaksikan, dicari ada aglutinasi enggak dengan varian leptospira hidup. Jadi dari tubuh dihasilkan antibodi enggak yang nanti akan muncul aglutinasi pada mikroskop medan gelap yang ini. Ya. Medan terang aja saya nggak bisa bacanya dokter, apalagi medan gelap. Ya. Kayak gini, udah terang saja masih dokter tidak ketemu pilih hitungnya gitu ya. Apalagi suruh nyari kayak gini, sudah kita pasrahkan saja pada
yang lebih ahli ya. Ini ya, tadi ya prinsipnya, sehingga kita biasanya menggunakan IgM dan IgG leptospira ya. Kita lihat pada hari keberapa. Nah, kesulitannya dia adalah ini teman-teman. Biasanya IgM dan IgG itu baru signifikan meningkat di week kedua. Sementara akut leptospirosis itu bisa berkembang, ya memang bisa persisten lama, tapi fase akutnya itu mulai di minggu pertama. Bayangkan pasiennya sudah demam, nyeri betis, ginjalnya sudah kena build up, kreatininnya naik, sudah mulai ada akut kidney injury, belum ketemu penyebabnya lepto atau bukan, karena memang belum muncul respon tubuhnya. Pada pasien-pasien geriatri, pasien-pasien yang benar-benar saya bisa mikir, panas nah. Ya, pada pasien-pasien dengan respon imunnya, terus kamu makin sopan tuh dengan makin kepet-kepet makin banyak. Saya siapa yang ngepetin? Anda bisa bilang Mbak Reni nggak? Kepanasan dokter Nita nggak bisa mikir ini Mbak. Tolong dibilangkan gimana caranya ini saya dibantu biar boleh. Ya, saya boleh lanjutkan ya, mumpung belum lupa. Panas sebenarnya simulasi kuliah di gurun ya. Nah, untuk kamu kuliahnya di Jogja. Oke. Bayangkan pasiennya itu sudah kena sampai jaundice, ginjalnya sudah mulai oliguria gitu ya. Sehingga tapi kita belum tahu karena respon tubuhnya masih tidak optimal dan memang belum saatnya keluar ya. IgM, IgG. Biasanya terus diagnosisnya berdasarkan apa? Klinis. Jadi untuk diagnosis leptospirosis, teman-teman, anginnya sudah ada, jadi saya berhenti di sini aja ya. Peran dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu 80% untuk membantu diagnosis leptospirosis. Kalau kamu di sini, kamu udah curiga lepto, kamu periksa labnya belum positif, ya wajar, karena dia memang belum saatnya meningkat. Pasiennya sudah pulang, saat kontrol baru dicek. Ada nggak IgM, IgG-nya? Leptonya sudah mati, sudah dikasih antibiotik, sudah menurun bakteremianya. Tapi respon tubuhnya kan baru meningkat. Jadi di minggu kedua biasanya baru muncul hasil yang seropositif. Biasanya begitu, ya. Oke, marker inflamasi ini sedikit tentang CRP dan procalcitonin, gitu ya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin pemeriksaan CRP, teman-teman masih ingat, ya? Normalnya dia di bawah 5. Kapan CRP ini meningkat? Pada kondisi infeksi, inflamasi maupun keganasan. Kita gunakan CRP adalah untuk memantau monitor terapi. Jadi pasien-pasien keganasan atau pasien inflamasi, pada pasien SLE misalnya atau demam rematik akut, itu bisa kita periksa CRP sebelum dan pasca terapi untuk lihat progresinya. Sebelum terapi kok CRP-nya tinggi, dikasih terapi CRP-nya turun, ya. Jadi ini pasti akan ada respon terhadap pemberian obat-obatannya, apakah anti peradangannya merespon atau tidak. Nah, bisa dilihat dari CRP. Kekurangannya, dia tidak bisa bilang CRP ini meningkat karena kanker apa misalnya, atau pada autoimun yang mana. Pada rheumatoid arthritis meningkat, pada SLE meningkat, pada CA mammae meningkat, CA colon meningkat juga. Jadi dia meningkat menandakan cuman, oh ini ada kondisi gangguan, tapi nggak bisa bilang, oh meningkat segini itu berarti kalau kadarnya 250 itu CA hepar, kalau di atas 300 CA mammae, enggak gitu ya. Dia tidak spesifik, sehingga tidak kita gunakan untuk mendiagnosis, tapi monitoring terapi ya. Procalcitonin ini lebih spesifik untuk infeksi ya, karena dia merupakan suatu prekursor hormon kalsitonin ya. Dia bisa dihasilkan oleh tiroid, paru, dan limfosit. Meningkatnya cepat, terutama pada infeksi bakteri gram negatif. Sehingga kadang kita menggunakan procalcitonin untuk membedakan infeksinya apakah oleh bakteri gram positif atau negatif. Bakteri gram negatif, gitu, peningkatannya kalsitonin bisa sampai ratusan. Padahal nilai normalnya dia di bawah 0,05. Bisa kebayang? Jadi pada pasien yang dengan infeksi berat, sepsis, kita biasanya periksa PCT, procalcitonin ini. Kalau kadarnya di atas 20, ya udah 25, 50, sudah hampir pasti penyebabnya bakteri gram negatif. Ada yang bisa menyebutkan contoh bakteri gram negatif apa?
Belum gram-graman, sudah toh? Pewarnaan sudah toh? Benar enggak? Ada yang tahu? Contoh satu saja, bakteri gram negatif. E. coli, oke betul. Terus Salmonella? Salmonella tipi? Betul, gram negatif. Terus satu lagi. Anginnya hilang. Ini jangan. Satu lagi. Neisseria gonorrhea boleh. Sekarang kalau gram positif 3, ayo. Jadi kuliah itu yang dulu tidak langsung dilupakan begitu saja. Gram positif. Staphylococcus aureus, oke. Apalagi temannya staf. Streptococcus. Satu lagi. Bacillus apa? Antraks, ya betul ya. Bacillus anthrax itu jenis yang gram positif yang tidak lazim. Gram positif itu kalau diingat pasti bentuknya yang paling patogen itu coccus. Kalau gram negatif yang lebih patogen adalah yang bacil. Ya. It takes years untuk mengingat ini bakteri negatif apa positif. Makanya banyak membaur ya, membaca lah, membaur. Ya. Oke. Procalcitonin kekurangannya apa dibanding CRP? Kalau CRP tadi mudah pakai latex, sementara kalau procalcitonin harus pakai metode yang lebih canggih, nevelometri, sehingga biasanya biayanya mahal. Di Sarjito aja kami 400.000. Nggak kebayang kalau di rumah sakit lain pasti harganya di atas 500. Ya. Ini perbandingannya tadi lebih mahal, tapi dia memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik. Sehingga teman-teman harus tahu, kenapa saya selalu edukasi di setiap pemeriksaan penunjang itu mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, supaya dokter itu bisa memilah. Ya, ini mana yang lebih penting, diperiksa sekarang atau nanti. Kalau pasiennya tadi ternyata curiga sepsisnya karena Staphylococcus aureus, buat apa diperiksa procalcitonin? CRP saja sudah cukup lebih murah, ya. Di kultur sudah malah lebih membawa manfaat. Tapi kalau curiga ini karena ini urosepsis karena E. coli, ya sudah, periksalah procalcitonin untuk membantu sebelum hasil kulturnya keluar. Di rumah sakit tipe D jangan periksa procalcitonin, pasti nggak punya. Ya, paling minimal C ke atas punya procalcitonin. Kalau punya ICU, punya SPAN, biasanya pasti punya modalitas ini, biasanya akan diminta. Gitu. Oke, ya sudah menghabiskan setengah jam untuk komplain kepanasan. Kemudian saya akan masuk ke autoimun. Nah, ini sudah paling tidak ngawang ya, harusnya sudah dibahas di tutorial, betul? Gerbang untuk membahas adanya pasien ini SLE apa bukan, yang pertama adalah anates. Anates sesuai namanya anti-nuklear antibody terhadap inti sel, ya, nukleus. Statement ini harus diresapi. Saya adalah seseorang dengan ANA positif. Ini bukan kasus. Saya memang hasil anates saya itu positif. Tapi saya bukan pengidap SLE. Kenapa? Hasil anates saya positif. Anates saya itu meriah, gemerlap, warnanya menyala, ya. Tapi saya nggak SLE. Kenapa? Saya termasuk yang mana? Ini. Ya. Kalau orang SLE, 95%-nya anatesnya positif. Hanya 5% penderita SLE yang anatesnya negatif. Itu konsep pertama. Ya. Kedua, ana positif. Orang yang hasil anatesnya positif seperti saya, 10%-nya itu SLE. 90%-nya bisa autoimun lain dan bisa orang sehat. Ini. Bisa dipahami? Kalau anatesnya positif, dilanjutkan pemeriksaan lain untuk tahu beneran SLE apa bukan. Kalau bukan, dicari rheumatoid yang lain atau bukan. Kalau bukan, berarti dia adalah variasi normal. Tapi kalau dia udah pasti bilang ini SLE, 95% berani jamin anatesnya positif.
Sehingga anates ini bukan diagnostik, tapi screening test. Screening itu lebih awal, gerbang pertama. Nah, terus kita mendiagnosisnya dengan apa? Ingat kriteria ACR euler untuk menentukan dia SLE apa bukan, kita pakai anti-DS DNA. Anti-DS DNA saya negatif, tidak pernah meningkat di 2 bulan beda pemeriksaan, sehingga konklusinya saya tidak SLE. Saya ya normal-normal aja, tapi kebetulan hasil anates saya itu positif. Dan saya menemukannya benar-benar kebetulan. Waktu itu karena lagi nganggur, tesnya itu di pooling deh, ya, di Sarjito. Masih ada 2 sumuran. Ayo presiden, ada yang mau periksa enggak? Saya stase imun, ya. Mbak, aku aja. Saya pikir saya yang memberikan serum saya cuma-cuma. Saya nggak kepikiran bahwa akan hasil saya positif. Pas dibaca, loh ini nomor 8 ini punya Mbak Mita? Iya. Saya bilang gitu. Kok ada warnanya ya? Kan seharusnya gelap, nggak ada motifnya sama sekali. Kita akan lihat bentuknya. Nih. Bentuk saya kayak gini nih, tapi lebih ramai. Yang SLE yang mana bentuknya? Yang kiri. Polanya nuklear homogen. Nah, pada orang-orang normal polanya tidak bisa dipetakan, gitu ya. Bisa variasinya macam-macam. Untuk tahu sebenarnya saya itu anti autoimun yang mana misalnya, gitu ya. Saya harus periksa yang namanya ANA profile untuk mendeteksi antibodinya itu apa. Antinya banyak sekali, ada anti Smith, misalnya anti Rowe, gitu ya. Sjögren syndrome, kemudian rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, itu bisa beda-beda autoantibodinya. Pola saya yang ini, gitu ya. Jadi moral of the story, nggak usah coba-coba periksa kalau tidak merupakan target populasi. Karena jadi apa? Saya jadi overthinking nih. Besoknya saya periksa anti dsDNA, bulan depan periksa anti dsDNA lagi, langsung kepikiran banyak hal. Ya. Saya minum steroid ya setelah ini, saya mau menikah lagi habis ini, gitu ya. Nanti anak saya akan anatesnya positif atau tidak. Nah, itu masih jadi pemikiran sampai sekarang sebenarnya, gitu. Karena ini adalah suatu pola yang diturunkan ya secara genetik. Ya. Oke, ini adalah anti dsDNA, double stranded DNA, yang merupakan parameter yang lebih bersifat diagnostik dibandingkan anates untuk spesifik bilang bahwa dia adalah pasien SLE. Metodenya sulit, biasanya kita nggak pakai VAR, pakainya ELISA, gitu ya. Kemudian, nah, kenapa kita nggak pakai VAR method, gitu ya? Karena dia pakai radioaktif, sehingga lebih berbahaya. Okay. Ada lagi komplement C3 dan C4. Ini adalah bagian dari sistem imun. Ya. Berbeda dengan tadi anates dan dsDNA, dia kalau diagnostik SLE, dsDNA-nya harus meningkat. Sementara komplement C3 dan C4, kalau dia teraktivasi dan banyak digunakan, maka di sirkulasi kadarnya akan menurun. Sehingga saat kita periksa pada pasien-pasien SLE yang sedang flare, yang aktif disease-nya, ya, kadarnya akan menurun, ya. Ini dilihat. Ya, penurunan komplement adalah pada penyakit autoimun yang aktif. Nah, yang dipilih adalah C3 dan C4, dan saya rasa ini juga masuk di kriteria di slide, ya. SLE, disease, activity index. Pelajari ya, kalau pelajari SLE harus pelajari kriteria diagnosis dan kriteria menghitung apakah penyakitnya sedang aktif atau tidak, sedang flare atau tidak. Oke. Terakhir apa? Oh, masih ada. ASTO, anti streptolisin O. Streptolisin O ini adalah suatu enzim oleh Streptococcus, bakteri Streptococcus yang memiliki kemampuan untuk melisiskan eritrosit. Ya, kenapa ASTO ini penting? Pada penyakit demam rematik, pemicunya sebelumnya, prekursornya adalah adanya pharyngitis yang disebabkan oleh Streptococcus grup B, grup beta hemolyticus grup A. Streptococcus beta hemolyticus grup A, gitu. Jadi
Kalau ada varingitis tidak diobati, begitu ya, kemudian ataupun pengobatannya tidak tuntas, masih ada sisa-sisa bakterinya di sana, gitu. Kemudian proteinnya ini akan dikenali oleh tubuh, ya. Dan yang dikeluarkan dikenali tubuh adalah streptolisin O-nya. Tubuh akan membentuk antibodi terhadap anti streptolisin O, ya. Jadi ini akan menjadi penanda ketika infeksi streptokokalnya ini kemudian berkembang sequelae-nya, gitu ya. Yang tadi tubuh itu mendeteksi yang dihancurkan adalah bakterinya, tapi karena dia sudah berkembang menjadi sequelae, yang dihancurkan kemudian adalah struktur dari jantung, sehingga menyebabkan penyakit jantung rematik. Ya, atau teman-teman tahu acute rheumatic fever ataupun rheumatic heart disease. Ini adalah suatu sequelae dari infeksi streptokokal. Gitu. Kita periksa secara kuantitatif, jadi kita bisa hitung jumlahnya ataupun cuman asto positif dan negatif, kualitatif. Jadi kalau pada pasien dengan kecurigaan penyakit jantung rematik, pemeriksaan laboratorium apakah yang dokter sarankan untuk diperiksa, ya, misalnya pilihannya prokalsitonin, asto, rheumatoid factor, anamnes, anti-dsDNA, ya teman-teman pilihnya asto karena mewakili penyakit yang berbeda. Kalau rheumatoid factor, nah ini adalah pada penyakit rheumatoid arthritis. Tapi harus hati-hati bahwa pasien dengan RA hampir seluruhnya seropositif, tapi tetap ada populasi yang seronegatif. Ini mirip-mirip nanti kalau teman-teman belajar TB paru BTA negatif, ronsen positif misalnya, gitu ya. Kita bisa pakai apa? Kalau rheumatoid factor lebih mudah bisa pakai latex. Tapi kalau misalnya punya alatnya, kita bisa pakai yang namanya velometri. Jadi kita bisa ukur berapa jumlah rheumatoid faktornya di dalam serum. Rheumatoid faktor ini adalah suatu imunoglobulin, gitu ya, membentuk kompleks imun. Nah, ini biasanya kalau rheumatoid arthritis itu manifestasinya dia bilateral, kemudian pada sendi-sendi kecil, dan karena dia adalah suatu kondisi autoimun, maka dia akan lebih sering ditemukan pada populasi wanita. Ya, autoimun apapun, wanita jauh lebih beresiko. Rate-nya bisa sampai 9:1. Saya rasa kalau teman-teman belajar SLE pun, ya, akan sangat jarang sekali menemukan pasien SLE yang adalah laki-laki. Oke, infeksi sudah, autoimun sudah, terakhir adalah cancer. Ya, cancer secara definisinya adalah pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel yang dapat membentuk padat ataupun menyebar ke area tubuh yang lain. Kita bisa mendeteksi berdasarkan protein-protein tertentu yang dihasilkan oleh jenis sel yang berbeda. Dari organ satu dan organ lain ada sel tertentu yang bisa ketika dia mengalami pertumbuhan akan menghasilkan protein-protein yang berbeda pula. Ya, kita akan lihat yang saya bahas tidak semuanya, tapi teman-teman paling tidak tahu yang namanya tumor marker itu jenisnya bisa berasal dari protein, dari antigen oncofetalis. Jadi yang seharusnya hanya ada di masa fetus, di masa dewasa sudah tidak ada. Kemudian hormon, metabolit ataupun reseptornya, misalnya HER2 reseptor, ya, pada JAMA-ME, estrogen reseptor pada JAMA-ME, ataupun enzim. Yang saya merah-merah, ya, yang ini yang merah adalah yang akan kita bahas di kuliah ini. Tumor marker ada berbagai macam. Paling tidak di sini teman-teman tahu, ya, neuroblastoma kita markernya NSI. Pada sifra kita bisa pakai untuk lung cancer. Pada hepatoselular kita bisa pakai AFP dan PIVK2. Kemudian pada CA pankreas CA125, 199 juga bisa, ya. Kemudian pada kanker prostat bisa PSA, dan pada ovarian cancer bisa kita pakai beta-HCG, CA125 dan yang lain-lain. Jadi tergantung dari jenis kansernya, maka kita akan bisa menentukan tumor marker yang diperiksa itu apa. Kalau nanti teman-teman dikonsulin gitu ya, dok, kok saya katanya itu ada massa di ovarium, saya perlu periksa apa dok secara laboratorium? Dari USG-nya sih kelihatan ada massa dokter. Dokter, kalau dibilang saya periksa CA15-3 untuk ovarian cancer, boleh nggak dok? Coba dokter lihat dokter sekarang tumor markernya. Kalau pasien mau periksa CA15-3 untuk tahu dia ovarian cancer atau tidak, boleh nggak?
15.3 ternyata adanya di breast cancer. Ya tidak tepat gitu ya. Boleh nggak asal diperiksa untuk screening? Tidak boleh. Ini adalah aturan utama dalam pemeriksaan tumor marker. Kenapa? Bayangkan saya tadi cuma periksaan tes iseng-iseng, hasilnya positif, overthinkingnya bertahun-tahun. Apalagi pasien yang sebenarnya tidak perlu periksa tumor marker, diperiksa, kita nggak tahu sampelnya benar apa enggak, tiba-tiba hasilnya meningkat, mengarah pada kondisi psikologis yang tidak kita inginkan dan pada modalitas pemeriksaan lanjutan yang tidak diperlukan. Ya, misalnya ternyata alatnya itu dia periksa di lab yang tidak terpercaya, misalnya, kemudian hasilnya meningkat, gitu ya, ataupun hasilnya ternyata normal padahal meningkat. Ya, jadi kita nggak bisa tahu penata laksanaan yang tepat, begitu. Ya, jadi kalau varian cancer ya CA125, pada CA mame kita bisa pakai 15.3 dan 125. Tidak ada satu marker yang memiliki keunggulan lebih utama gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman lihat per organ itu ada beberapa jenis tumor marker, itu karena tiap marker itu punya kegunaannya sendiri. Ada sensitivitasnya yang lebih bagus, ada yang lebih spesifik, sehingga saling melengkapi dengan marker yang lain. Iya, sehingga kita nggak boleh nih, yuk satu ruangan kita tiba-tiba cek CEA gitu ya. Kita periksa PSA gitu pada perempuan, apalagi prostat aja nggak punya, apa yang diperiksa? PSA, prostat spesifik antigen gitu. Jadi harus tahu kapan kita bisa menggunakan marker tersebut. Sifatnya adalah targeted screening. Kalau tidak punya riwayat penyakit kanker tersebut pada keluarga atau kanker secara umum pada keluarga, yang dimaksud keluarga bukan berarti satu ruangan ini, satu angkatan ini adalah keluarga dong. Tidak, yang dimaksud keluarga adalah keluarga langsung, saudara kandung, saudara kembar, ya. Saudaranya Pak RT tidak usah dihitung. Jadi yang kamu hitung adalah keluargamu sendiri. Kalau memang punya risiko, ternyata nenek saya kanker, ibu saya pun kanker, maka saya adalah populasi yang berisiko. Screening untuk apa? Jenis kanker yang sama dulu, karena risknya akan meningkat. Apakah kalau neneknya itu CA mame, ibunya kemudian CA kolon, anaknya pasti akan CA kolon dan CA mame juga? Belum tentu, tapi memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami CA kolon dan CA mame dibandingkan orang lain yang tidak punya riwayat familial untuk kanker tersebut. Bisa dipahami? Tapi kalau sudah diperiksa pada populasi yang tepat, tumor marker yang meningkat itu berkorelasi dengan adanya progresi penyakit, ya. Sehingga dia akan mencapai puncaknya ketika terjadi metastasis. Kalau ada persebaran ke organ yang jauh, maka kadarnya bisa akan sangat meningkat. Gitu. Yang pertama, AFP, alpha fetoprotein, itu merupakan suatu antigen oncofetalis yang disintesis oleh liver fetus. Jadi livermu seharusnya tidak mensintesis AFP. Ya. Kalau dia meningkat pada orang dewasa maksimal 15, jadi di bawah 15. Iseng-iseng periksa AFP hasilnya 30. Apakah saya hepatoselular karsinom? Tanda-tandanya apa ya? Saya minum kurkuma aja deh habis ini di rumah biar memperkuat liver saya. Jamu saya beli semua biar livernya sehat. Tidak merokok, tidak narkoba, tidak minum minuman keras. Agak sulit dok, sedikit saja saya kurangi misalnya. Ya. Itu nanti menambah tadi efek psikologis ataupun tidak tepat guna, ya. Tapi harus hati-hati, namanya saja kan dia marker, ya. Tadi walaupun digunakan sebagai targeted screening, kita sesuaikan lagi dengan klinisnya. Karena pada pasien-pasien dengan kehamilan itu kan bukan kondisi patologis ya, kondisi fisiologis yang bisa terjadi, kecuali seng meteng lanang ya. Kalau cowok tiba-tiba hamil baru itu patologis. Penyakit liver non-maligna lain, hepatitis misalnya, ketika hepatitisnya kronis dan segala macam, atau pada pasien-pasien sirosis biasanya bisa meningkat tapi pada level yang berbeda. Kalau tiba-tiba diperiksa, kok ini kayaknya perut kanan atas itu mengeras ya dok, kemudian berat badannya turun, dokternya langsung kita cek USG mengarah adanya massa, curiga nih hepatoselular karsinoma. Penegakannya tetap kalau kanker itu adalah di PA, ya, di patologi anatomi dilihat seperti yang kamu lakukan di praktikum itu ya,
ada sel kansernya tidak, pertumbuhannya seperti apa. Nah, secara laboratorium kita bisa membantu sebelum misalnya pasiennya itu belum stabil untuk dibiopsi, belum siap ya, kita ambil darahnya itu mungkin pasien secara efek psikologis juga lebih tidak terpikir gitu ya, jadi lebih kayak oh ya cuma cek darah, diambil dan kemudian diukur AFP-nya. Kalau kadarnya di atas 500 maka kita bisa berani bilang sangat mengarah pada hepatocellular carcinoma. Sensitivitasnya 40-65% sehingga pada kadar 20 ketika normalnya 15, kalau kadarnya di 20-30 kita belum bisa bilang bahwa dia beneran adalah HCC karena sensitivitasnya 40-65 dan spesifisitasnya hanya 80-95. Masih ada kemungkinan untuk bahwa ini salah, jadi false positif. Ini ya. HCC yang kedua adalah CA125, tadi sudah kita bahas. CA125 meningkat utamanya pada ovarium ataupun jaringan yang berasal dari ductus Mullerian. Bisa meningkat kapan saja, pada kondisi endometriosis, trimester pertama, saat menstruasi, maupun utamanya pada masa dan CA ovarium. Pada pasien dengan riwayat keluarga atau adanya riwayat kanker ovarium atau pada faktor-faktor resiko seperti pasien nulipara gitu ya, almarhum bude saya itu CA ovarium, ya, kistoma, karena faktor risikonya adalah tidak memiliki anak. Ya, pada nulipara dan nuligravida itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk mengalami CA ovarium. Sehingga yang diperiksa pertamanya waktu itu yang CA125. Kita mau denial seperti apa, ternyata hasilnya CA125-nya tinggi, USG-nya juga bilang bahwa ini adalah kistoma. Tidak perlu dilanjutkan, periksanya CT scan, sudah tegak, langsung kemoterapi. Pasca kemoterapi dipantau lagi CA125-nya. Karena harapannya kalau jaringannya sudah berkurang pertumbuhan kansernya gitu ya, maka tumor markernya juga menurun. Ini ya, penggunaannya progresi ataupun untuk staging dan monitoring pasca terapi. Marker ketiga adalah CEA, carcinoembryogenik antigen. Suatu antigen oncofetalis juga yang seharusnya saat ini tidak ada ditemukan di sirkulasi teman-teman semua kecuali jika terjadi kondisi yang mengarah pada CA kolorektal. Ya, sehingga pada pasien-pasien ataupun subjek-subjek yang memiliki riwayat keluarga CA kolon termasuk salah satu kanker yang paling cukup banyak ya, termasuk top 10 kanker yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Ini angka kejadian juga cukup tinggi gitu, sehingga bisa digunakan untuk screening pada populasi-populasi yang berisiko. Karena apa? Kalau CA kolon pemeriksaannya harus colok dubur misalnya, kemudian dicari ada polipnya apa tidak, atau kolonoskopi, benar-benar lihat ada nggak polip pada kolonnya, dan itu tidak nyaman. Nah biasanya kalau memang dipikir ini adalah populasi target, langsung diarahkan periksa CEA gitu ya. Ternyata CEA juga bisa digunakan bersama gambaran PA untuk mengklasifikasi grade dari CA kolon tersebut. Kalau sudah diperiksa sebelum diambil gitu ya, dan selama kemudian kemoterapi, jadi pasiennya CA kolon sudah dioperasi begitu, kemudian kita periksa ulang setiap 2-3 bulan ya. Pada individu asimptomatik tidak disarankan, jadi pada populasi ini tidak disarankan untuk periksa CEA. Terakhir ini adalah PSA, prostat spesifik antigen. Jadi perempuan nggak usah Mary, kita nggak punya PSA ya. Diperiksa pada apa? Pada laki-laki. Usia di atas cut-off tertentu sebenarnya sudah bisa untuk di-screening dengan PSA. Karena sekali lagi pemeriksaan CA prostat memerlukan pemeriksaan colok dubur yang mungkin tidak semua orang itu convenient untuk melakukan, ataupun tidak aware bahwa gejala yang dimilikinya merupakan gejala dari CA prostat ya. Teman saya ini urolog saya sendiri yang bocorkan ya. Teman saya urolog itu bilang, saya tanya kenapa sih mau jadi urolog? Selama laki-laki masih punya prostat, Mbak, saya masih punya pekerjaan. Itu adalah suatu sekuritas yang saya tidak pernah pikirkan. Oh, menarik juga ya, urolog ini sampai kapanpun pasti akan dibutuhkan. Dan setiap laki-laki yang menua memiliki resiko untuk mengalami CA prostat yang lebih tinggi seiring dengan usia. It's inevitable. Seperti tadi, perempuan terlahir dengan risiko untuk mengalami autoimun,
Laki-laki pun memiliki resiko CA prostat ataupun benign prostat hiperplasia yang ya sudah tidak bisa dihindarkan. Ya, pertumbuhan hiperplasia itu pasti akan terjadi. Apakah dia benign atau maligna itu urusannya nanti, gitu ya. Nah, kita bisa tahu dia ganas apa enggak itu dengan tahu kadar yang free dan kompleks, gitu ya. Kompleks ini apa? Ketika PSA-nya diikat oleh alfa-1 antikemotripsin atau alfa-1 makroglobulin atau yang dalam bentuk free. Nah, ini contoh kita lihat ketika pertumbuhannya itu benigna, maka PSA-nya ini akan ada yang diikat dan akan ada yang free. Tapi ketika dia adalah suatu CA prostat, maka free PSA ini akan lebih banyak diikat sehingga kadar free PSA-nya menurun, rasionya nanti juga akan lebih rendah sehingga bisa diketahui progresinya begitu ya. Ketika diperiksa sekarang masih rasionya 50%, lama-lama free PSA-nya kok semakin rendah, 20% gitu misalnya. Sehingga kita bisa curiga jangan-jangan pertumbuhannya ini sifatnya adalah maligna. Oke, sudah selesai. Slide terakhir kita review bersama supaya tahu besok soal apa yang mau keluar. Serologi denggi, memeriksa apa tadi yang pertama? NS1 dan IgM, IgG, anti denggi. Ingat pesan saya ya, ini yang nggak datang kuliah nggak tahu. Kalau CR hematoimunologi atau CR apapun atau OSCE apapun, nasional, internasional, multigalaksi gitu ya. Kalau minta pemeriksaan serologi tidak boleh menyebut serologi denggi. Akan dijawab oleh penguji serologi apa? Spesifik mintalah. NS1 serologi, IgM, IgG serologi. Sebut yang lengkap. Dokter, saya mencurigai pasien ini mengalami dengue fever, sehingga saya perlu memeriksa darah rutin. Saya mau evaluasi trombositnya dan IgM, IgG anti dengue. Bukan menyebutkan metode. Serologi apa? ELISA dokter. ELISA apa? Semuanya bisa diperiksa pakai ELISA. Tapi yang diperiksa apa antibodinya? Jenis apa? Penyakit apa? Gitu ya. Saya mau serologi lepto dokter. Serologi apa? Gitu. Harus spesifik ya. Diingat ya, tidak boleh menyebutkan NS1 dan hanya NS1 saja gitu ya. Atau NS1 dan serologi dengue lengkap dokter, ya nggak boleh. Ya serologinya apa? IgM saja, IgG atau keduanya. Gitu. Kalau nanti cuma nyebut NS1 dok, dikasih hasilnya NS1, IgM, IgG itu namanya bonus. Kalau udah dikasih jangan terus, dokter saya nggak minta IgM, IgG-nya saya kembalikan. Ya jangan, kalau emang udah di program dikasihkan semuanya ke teman-teman silakan diinterpretasi. Ya, boleh nggak saya kultur virus dengue? Boleh nggak? Bisa nggak? Tidak punya pemaknaan klinis. Dengan NS1 dan IgM, IgG saja sudah cukup untuk bilang dia dengue. Kamu kultur pasiennya keburu pulang, ya, 7 hari udah sembuh. Buat apa saya kultur? Ibu beneran kemarin dengue. Oke. Pasiennya udah sembuh. Oh, udah nggak nyeri-nyeri, udah nggak ngotok-ngotok dok, ini badannya udah enak, nggak mimisan lagi. Oke, ngerti ya? Malaria, RDT tadi kita bisa mendeteksi falciparum dan non falciparum. Antigen apa tadi yang dipakai untuk pemeriksaan falciparum? Yang paling kiri tadi? Non falciparum apa? HRP2 adalah untuk falciparum. Non falciparum? Ya, yang depan apa? L, D, H dan aldolase. Ya, itu adalah RDT. Apakah ini adalah gold standard? Tidak. Gold standarnya adalah pemeriksaan mikroskopis tebal tipis. Jadi kalau kasusnya malaria, mintanya dokter saya minta hapusan darah tebal dan tipis untuk diagnosis malaria, serta RDT malaria jika ada. OSCE nasional kemarin saya jaga kasusnya malaria, yang dikeluarkan gambar RDT-nya. Dokternya disuruh menerjemahkan sendiri. Garisnya ada 2, positif apa enggak? Malaria apa? Kakak-kakakmu tahunya adalah hapusan darah, dicarilah di situ. Kan mintanya itu diklik pakai ERMD kalau sekarang. Diklik di laptopnya, nah dia milihnya morfologi darah tepi.
itu adalah apusan darah tipis. Ya. Tapi ternyata yang ditemukan di apusan darah tebal, tidak dipilih. Bisa nggak dia bilang dia malaria apa? Tidak bisa. Akhirnya gimana? Kakaknya tapi pinter ini, saya yang uji waktu itu. Pak, ini bapak malaria, tapi saya tidak bisa menentukan jenisnya. Obat yang saya kasih bisa untuk semua jenis malaria. Nilainya tetap bisa masuk, tetap bisa lulus. Ada yang menangis? Ada. Dokter salah ngeklik. Tak bantuin nangis aja, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya bilang gitu. Baik dokter, ya Pak udah profesional mau apa lagi? Cuma punya kesempatan memilih 5 pemeriksaan penunjang. Dia pilih darah lengkap, SGOT, RDT malaria, apusan darah. Tapi yang dia pilih yang tipis, yang tebal, tidak dicontreng. Yang satunya saya bapak dia pilih SGOT, SGPT gitu. Dokter, dia bilang, apaan? Saya bilang, kenapa dia melihat saya nggak punya kemampuan apa-apa. Karena itu dia berinteraksi full dengan ERM, begitu, ya. Sehingga itu untuk mensimulasi begitu, spiritnya, semangatnya adalah dokter tuh ya harus tahu, pintar-pintar memilih modalitas, nggak semuanya asal dicontreng aja pasiennya tagihan 1 juta, cuma malaria obatnya memang BPJS iso mari 1 juta bayar cuma labnya doang karena di CT scan, di biopsi sama dokternya. Leptospirosis yang dideteksi apa di RDT? Gold standarnya apa dulu leptospira tadi? Mikroskopik medan gelap, ya, MAT, microscopic agglutination test. Tapi serologinya kita periksa IgM dan IgG anti leptospira. Mana yang untuk infeksi bakteri gram negatif? CRP atau prokalsitonin? Prokalsitonin. CRP kita gunakan untuk monitoring dan screening adanya infeksi, inflamasi, dan keganasan. Tidak spesifik, ya. Mana yang digunakan untuk screening SLE? ANA atau dsDNA? ANA. dsDNA adalah untuk diagnostik. Ingat alurnya CRE ulang. ANA tes positif baru dicek ada IHA enggak, ada artralgia enggak, ada apa? Dari semua sistem itu ya dicari ya, ada demam enggak, ada seizure enggak, gitu-gitu ya. Itu baru nanti dari lab anti dsDNA. Dan untuk menilai aktivitas kita menggunakan C3 dan C. Astol tadi buat penyakit apa? Rheumatoid heart disease atau rheumatoid fever, ya. Sementara untuk RF, rheumatoid arthritis. Dan kebalik, ya. Mana marker 4 ini yang kita gunakan untuk screening CA ovarian? CA 125. Pada colorectal cancer, C. TA. Pada hepatoselular karsinoma, AFP. Pada curiga kanker prostat, PSA. Mana yang lebih turun pada pasien-pasien dengan suspek CA prostat? Free atau kompleks PSA? Free PSA. Oke. Kurang lebih yang saya tanyakan tadi akan keluar di ujian blok dan mini tes. Ya, mini tes. Gitu ya. Nggak apa-apa buat tabung nilai. Mini tes nanti akan di-share oleh Mbak Leni daftar kuliah yang akan masuk di mini tes. Jadi nanti teman-teman persiapkan dari kuliah-kuliah yang sudah disampaikan sampai Senin besok. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ingat saya sudah banyak hari ini.